Assalamualaikum, kembali lagi di channel Imas Pratiwi. Mari bermain, belajar, dan berpetualang bersama. Ya, dari Painet kita mau lanjut ke daerah Kemuning. Jadi ini masih di Karanganyar juga ya. Jadi kalau dari Sarangan naik terus kelewat ke Tawangmangu, terus nanti lewat ke Grojogan Sewu. Nah, itu turun lagi. Nah, nanti ada daerah namanya Kemuning ya. Kemuning ini masih masuk gang sih ya, masih masuk jalan. Terus itu memang kita sebelumnya belum pernah ke daerah Kemuning ini gitu. Jadi memang dia terkenal dengan kebun tehnya. Jadi apalagi yang viral beberapa waktu ke belakang ini itu adalah jembatan kacanya. Jadi kalau yang beberapa waktu yang lalu sempat juga ada kecelakaan di jembatan kaca itu. Nah, berbeda dengan yang ada di Kemuning ini dia lebih kokoh ya, lebih kokoh, terus juga untuk ketebalan kacanya itu lebih tebal. Sebenarnya sebelum nyampe di sana tuh saya sih lebih tepatnya itu nggak begitu yakin ya, benerankah mau ke jembatan kaca kayak gitu. Apalagi setelah ada kejadian yang di Banyumas ya itu kalau nggak salah. Cuman akhirnya kita beranikan diri untuk mencoba. Nah, sepanjang perjalanan itu kita memang sama sekali belum pernah ke daerah ini. Jadi ada banyak tempat makan, ada tempat wisata. Terus juga untuk jalannya kemarin sih masih aman-aman saja ya. Kami menggunakan mobil Matic juga. Nah, ini kita sudah sampai di area sebelum parkiran. Jadi nanti kita di awal akan dikenakan biaya parkir 5.000 untuk mobil. Terus setelah itu kita diarahkan untuk parkir seperti itu. Dan di sana itu ternyata tidak hanya jembatan kaca saja, jadi ada jembatan jembatan biasa lah gitu ya, dek kayu. Terus juga ada yang jembatan agak goyang-goyang itu. Terus juga yang Masya Allah kita tuh belum pernah melihat daerah sini itu memang view-nya itu Masya Allah gitu ya. Terus kemarin itu kita ke sana masuknya untuk anak di bawah 10 tahun itu belum dikenakan tiket. Jadi untuk tiket masuk kawasan itu 10.000 per orang. Terus karena kita anaknya itu belum ada yang usia 10 tahun, jadi cuma bayar untuk dewasanya saja. Nah, sebelum ke arah jembatan kaca itu ada banyak penjual, ada warung, ada toilet juga ada di sana, ada musola. Jadi kawasannya itu sudah infrastrukturnya sudah bagus gitu ya. Nah, itu udah terlihat jembatan kacanya dari kejauhan. Kita nyampe sana itu sore dan memang kayaknya bagusnya itu sore. Dan kebetulan waktu kita ke sana, qadarullah waktu kita ke sana itu cuacanya tidak tidak berkabut gitu ya. Jadi memang view-nya kelihatan banget, ada gunung, ada kebun teh. Nah, ini untuk masuk ke jembatan kaca itu dikenakan biaya 30.000 per orang. Itu kayaknya kemarin kita yang bayar itu juga dewasanya aja deh, atau mungkin lupa saya, umur di atas 10 tahun mungkin ya. Pokoknya kemarin kita cuma bayar untuk 2 orang. Nah, sebelum masuk ke area jembatan kaca memang lebih baik dibaca dulu untuk peraturannya. Jadi diantaranya sendal atau sepatu itu dititipkan di loker. Terus selain itu kita juga dilarang untuk lari-lari, dilarang untuk bersandar, dilarang untuk lompat-lompat, larang juga untuk bercanda di area ini karena memang ya namanya kaca gitu ya, tetap aja kaca meskipun di bawah itu penyangganya cukup kuat. Terus juga ada kalau kemarin sih kita tanyakan apakah nggak ada pengaman kayak tali jaring-jaring kayak gitu, karena memang kabarnya itu setelah ada kejadian di Banyumas kan mau dipasang, cuman ternyata dari pihak pengelolanya sampai sekarang belum memasang jaring itu, dan itu lebih baik dipasang sih kalau menurut saya ya. Terus di sana itu kemarin pas anginnya jadi kenceng-kencengnya gitu. Siapin jaket aja sih kayaknya kalau mau ke sana, karena selain angin juga hawanya sudah lumayan dingin ya, apalagi kalau sore. Pokoknya sejuk sih, lebih tepatnya sejuk. Tapi kalau di daerah tadi itu anginnya kenceng. Nah, selain di jembatan kaca, ternyata area ini tuh cukup menarik untuk dieksplor. Jadi ini ada Bukit Teletubbies namanya. Jadi di Bukit Teletubbies ini beneran ada Teletubbiesnya. Terus kita bisa juga foto sama Teletubbies. Untuk pembayarannya seikhlasnya biasa kayak kita foto-foto sama
badut-badut kayak gitu ya. Terus di sini tuh juga bagus banget gitu view-nya. Cuman sayangnya ada beberapa orang yang ya biasalah pengunjung itu meninggalkan sampah dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kalau kita bawa sampah kita sendiri untuk dibuang ke tempat sampah gitu. Di sana juga ada playground kayu kayak gini, dan ini lumayan juga sih buat anak-anak. Cuman kayaknya nggak kids friendly banget sih, soalnya agak terlalu apa ya, nggak kayak playground yang biasanya di tempat mainan anak kayak gitu. Nah, ini selanjutnya kita mau ke dek kayu. Nah, ini ternyata bayar lagi. Jadi ini untuk di sini 15.000 per orang untuk usia di atas 7 tahun kayaknya bayarnya ya. Dan di sini kita bisa lewat jembatan goyang. Nah, habis ini kita akan lewat jembatan goyang ini. Habis itu kita akan ke dek kayunya itu. Pokoknya kalau di sini tuh apa ya? Lebih ke melihat view-nya aja, menikmati kebun teh, menikmati gunung kayak gitu-gitu. Terus selain itu juga ada tadi ya ayunan ayunan apa namanya? Yang buat mengayunnya lumayan besar, itulah ayunannya. Nah, di sini anak-anak cukup excited ya di sini. Mereka juga nggak bosen atau yang lain sebagainya. Jadi mereka cukup menikmati juga. Cuman memang harus hati-hati karena ini lubangnya yang di kanan kiri ini cukup lebar ya. Jadi kalau untuk anak-anak harus dengan pengawasan ekstra. Jadi ini view-nya itu bukit-bukit, kebun teh, gunung. Nah, kalau gunungnya ini agak ketutup kabut ya. Terus memang cocoknya waktu sore atau senja. Jadi kita benar-benar bisa menikmati udaranya, menikmati pemandangannya, udah nggak panas kayak gitu-gitu. Nah, ini ayunan yang saya ceritakan tadi. Jadi ini ada minimal berat kalau nggak salah, kalau nggak ya usia. Jadi nggak bisa anak-anak yang kecil gitu. Sekian cerita kita tentang Kemuning Sky Hills. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.